Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita bahas mobil lagi dan mobil lagi ya, karena channel kita memang bener-bener di tempatnya kita bahas mobil. Buat teman-teman semua yang pengen mobil seperti Veloz tapi dananya nggak sampai untuk beli Veloz, ada pilihan lain yang harganya di bawah itu, tapi mulai dari rasa berkendara, terus kemudian tenaga yang dihasilkan mesinnya, terus cc dari mesinnya, dan banyak macam dari mesin itu atau mobil Veloz itu ada di mobil ini. Seperti apa mobilnya? Ini dia mobil. Kalau dari segi bodi mobil ini dengan Veloz tentu udah ada bedanya kan. Teman-teman bisa tahu kalau yang model seperti ini adalah model tipe Avanza yang lama. Jadi 2004 sampai 2011 akhir itu modelnya ya seperti ini, atau model bodinya itu masih Gen 1 menurut saya. Tapi kalau yang tipenya S seperti ini, karena zaman itu belum ada Veloz, adanya adalah tipe S. Ini adalah mbahnya Veloz. Jadi bedanya tentu ada di bumper depan, kemudian grillnya ini juga berbeda. Itu cuma dari bodinya bagian depan yaitu. Kalau lampu ini sama aja, lampu kanan kiri sama. Terus kalau ini ada body kitnya, ya body kit bawaan dari pabriknya. Terus bumper belakang ini juga sebenarnya sama, hanya karena ada body kitnya aja. Di lain halnya itu bedanya cuma ini nih. Kaca depan kaca belakang ini dia defoggernya, ada pemanas kacanya. Terus di sini ada tulisan S-nya 1500 cc. Ya, Avanza sama. Bedanya cuma kalau bodi itu. Terus kalau pelek ini sudah ring 15. Kalau yang tipe G baik yang 2004 sampai 2015 bahkan 2018, 19 sampai 20 pun masih ringnya 14 yang tipe G. Nah, ini kita ngomongin masalah bodi ya. Terus spionnya itu agak berbeda dengan yang tipe G, karena di sini sudah ada lampunya, lampu sen LED-nya itu bentuknya segitiga seperti ini, itu bawaan dari dealernya. Terus kita lanjut ngomongin masalah bagian mesinnya. Mesin sama dengan Veloz yang seperti di video saya kemarin, itu adalah mobil paling kuat untuk ukuran Avanza. Kalau nggak bisa beli yang tipe Veloz, ya ini pilihannya. Ini sama-sama mesinnya 1500 cc, dan ini tenaganya juga hasilnya sama 105 HP, kemudian juga torsi yang dihasilkan 136 Nm, sama seperti Veloz. Baik mulai dari panbelnya, penggeraknya, dalemannya itu sama plek, sama-sama seperti Veloz. Jadi nggak ada bedanya ini dengan Veloz. Ini dengan Terios juga sama mesinnya. Ini dengan Rush juga sama mesinnya. Nah, dengan Veloz pun Avanza S itu sama, karena sama-sama remnya menganut sistemnya sudah tambahan ABS. Jadi kalau untuk jalan licin, kemudian jalan-jalan pas kita ngerem mendadak itu lebih safety gitu loh, karena dia ada ABS-nya. Terus berikutnya lagi kayak rem itu juga sama, kampas rem harganya sama, shock breakernya sama, pernya
Kalau pernya itu agak berbeda antara Veloz dengan yang Avanza S ini. Tapi berkendaranya itu yuk rasa-rasanya sama. Kopling juga sama. Koplingnya sama-sama pakai hidrolis. Jadi rasa berkendaranya, tenaga mesinnya, respon dari gasnya, karena ini juga masih pakai seling gas. Jadi nggak ada beda antara Avanza S ini dengan Veloz. DOHC 16 valve VVTi, dan ini mesin yang menurut saya paling worth it untuk sebuah Avanza. Tenaganya ya kalau memang secara garis kertas, di kertasnya itu kan cuma beda tipis ya dengan Avanza yang 1300, karena yang 1300 cuma 96 HP dan ini udah 100 lebih HP. Cuma menurut saya ini udah jos karena torsinya itu bedanya banyak gitu. Nah, ini juga sudah ada peredamnya. Ini 2010. Sekarang kita coba lanjut ke dalamnya. Kita masuk ke dalam. Yang jelas kalau untuk Avanza S ini itu interior ya sama dengan yang tipe G ya. Untuk joknya itu sama, nggak ada perbedaan. Hanya bedanya memang untuk yang tipe S ini sini nih bedanya. Ada twitternya di pilar A. Ada twitternya di pilar A. Yang lainnya sama, mulai dari setirnya karena ini 2010 jadi sudah palang 4 seperti ini, kemudian head unitnya masih standar seperti ini, nggak ada beda dengan yang tipe G. Kemudian retract juga belum ada, hanya mirrornya electric mirror aja. Fog lamp ya bawaan tipe G juga sudah ada. Jadi kalau dari speedometer, kemudian setirnya, kemudian tata letak interior, AC, bangku, kursi, sama seperti Avanza G 2010-2011. Yang membedakan itu tadi mulai dari mesin, transmisi, gardan, kemudian piringan roda ataupun pelek gitu ya. Itu yang berbeda dengan yang tipe G. Dan ini adalah Mbah Veloz. Rasa berkendaranya sama. Seperti apa rasanya? Yuk kita ikut, kita jalan. Oke, kita lanjut jalan. Yang kita rasakan ketika kita bawa Avanza S yang jelas tenaga yang lumayan dibandingkan dengan yang 1300, karena ini 1500 tentunya itu. Terus berikutnya lagi adalah ketika kita bawanya yang manual, udah pasti perbedaannya adalah koplingnya ya. Kalau dibandingkan tipe G ini sama dengan Veloz. Jadi ketika kita nggak mampu beli yang Veloz, beli yang Avanza S ini ya. Memang ketika orang mengeluhkan beli Avanza S ini salah satunya adalah karena tahunnya dan modelnya. Kalau dari segi mesin, transmisi, gardan itu tidak ada keluhan. Rem juga tidak ada keluhan dengan tipe yang S ini. Hanya saja karena ini tahunnya 2010, jadi untuk safety setelah kejadian yang tidak diinginkan terjadi beneran itu tidak ada. Sini airbagnya nggak ada, situ nggak ada airbagnya. Jadi kalau dibilang ini sebenarnya lebih bandel lagi karena benar-benar manual, nggak ada elektrik apapun di mobil ini, kecuali kalau mobil ini itu cuma adanya di engine EV kemudian ABS. Kalau yang Veloz itu ada tambahannya kan, elektrikalnya mulai dari airbagnya ada di elektrikal tentunya, kemudian juga EV-nya, engine-nya itu juga elektrikal, kemudian juga remnya ABS itu elektrikal. Jadi ketika kita ngomongin yang tipe Avanza S ini itu ada 2 elektrikalnya. Kalau yang tipe G malah cuma 1 elektrikalnya secara yang dikontrol oleh modul elektrikal ya. Itu cuma mesin aja yang tipe G 1300. Cuma yang itu tenaganya menurut saya kurang, buat nanjak-nanjak kurang, jalan datar untuk saat ini yang lancar-lancar itu ya juga menurut saya itu ya kurang. Nah, ini sudah cukup untuk yang 1500, dan ini elektrikalnya adalah paling sedikit dibandingkan Avanza yang lain yang di atasnya ini. Kalau Veloz yang sebutkan tadi itu ada 3 elektrikalnya. Terus kemudian lanjut ke tahun berikutnya yang Barong, nah itu elektrikalnya lebih banyak lagi, mulai dari BCM-nya, kemudian speedometernya juga elektrikal sendiri, kemudian juga engine-nya elektrikal, ABS elektrikal, airbag elektrikal, itu kalau nggak salah ada 6 atau 7 elektrikal. Jadi meningkat 2 kali lipat dibandingkan Veloz 2012 sampai 2015. Meningkat kurang lebih kalau ini berarti 3 kali lipat
elektrikalnya dibandingkan yang ini. Jadi kan lumayan banyak banget elektrikalnya. Dan yang perlu diingat, ketika ada kendala elektrikal itu pembacaannya berdasarkan sinyal listrik. Jadi ketika kita ngomongin sinyal listrik, tentu kalau ada gangguan di sinyal listriknya, sensornya, aktuatornya, maka itu akan menimbulkan data kerusakan. Dan itu kan sensitif gitu. Semakin banyak elektrikal yang ada di mobil itu, yang dikontrol secara modul ataupun secara komputer, kalau bahasa orang awam ngomong, kalau bahasa tekniknya kan ada BCM, ECM, elektronik kontrol modulnya gitu kan. Nah, kita itu banyak variatifnya, dan itu semakin banyak kontrolnya, maka perawatan juga lebih mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, mobil itu lebih sensitif baik kepada apapun lah. Contoh, kalau dia yang dual VVTi ya, dual VVTi itu yang barong, baik yang tipe G ataupun yang Veloz, itu ketika kita nambahin alat-alat di headlampnya tanpa masang relay, maka itu akan merusak BCM-nya, electric control module untuk electrical body itu akan rusak. Dan itu perbaikannya lumayan karena harganya itu 2,8 juta untuk modul kontrol body control modulnya, BCM-nya. Itu lumayan mahal. Makanya teman-teman semua, ketika kita ngomongin masalah mobil yang banyak elektrikalnya, apalagi yang zaman semakin canggih seperti ini, udah pasti biayanya semakin mahal. Dan mobil ini itu kalau saya bilang, boleh dibilang itu free maintenance. Kenapa? Ya secara keseluruhan tuh Avanza memang kuat, bandel, elektrikalnya mobil ini juga sedikit kan. Sudah dikurangin dari yang Veloz 3 item elektrikalnya, karena dia ada ABS-nya, ada airbag-nya, ada electric control unit untuk engine ya. Kalau yang ini cuma engine sama remnya aja. Yang tipe G, wah itu lebih-lebih lagi karena cuma engine aja. Yang lainnya hanya elektronik, kelistrikan, kabel kelistrikan seperti mobil zaman tahun 60-an kan gitu, kayak sennya masih seperti itu, pakai flasher segala macamnya. Itu bener-bener ya nggak ada apa elektrik secara dikontrol oleh komputer gitu. Jadi enak-enak aja. Nah, ini kita nyobain di jalan raya, kopling enteng, nggak ada kendala sama sekali. Ya kalaupun ada kendala, ya kita kan posisinya itu harus apa ya, menyadarkan diri kita bahwasanya mobil ini 2010, berarti mobil ini sudah dipakai sekitar 25 tahun dengan kondisi seperti ini kan luar biasa banget gitu loh. Kalau ada kurang-kurang dikit udah pasti, yang namanya mobil bekas tahun segini nggak ada kurangnya, itu kan pembodohan publik dan apa ya, eh, ngapusi gitu loh. Nggak mungkin gitu loh, mobil bekas udah dipakai bukan 25 tahun tapi 15 tahun ya dipakai. Sorry tadi salah ngomongnya. 15 tahun dipakai kan nggak mungkin nggak ada minus, nggak ada kekurangan, tuh nggak mungkin, ada tetap gitu. Itu teman-teman semua, sekarang kita jalan pulang. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.